Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Falah mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, pertama sebelum saya jelaskan masuk ke kode, saya mau demoin gamenya terlebih dahulu. Ya, di awal ini ada suara musik ya. Terus di sini ada label title, kalau ada label user. Terus di sini ada table berisi 4 kolom. Itu ada pilot atau username, terus ada score, peluru meleset, sama peluru sisa. Terus di sini ada button play dan button quit. Kita coba pakai username yang belum ada di sini. Oh ya, belum ada. Udin, launch. Nah, kita masuk ke gamenya. Player respon dari tengah ya. Terus ada musuh atau alien yang mengejar dari bawah dan menembakkan. Untuk nembak saya pakai tombol F, pergerakan pakai arrow. Terus ada asteroid juga untuk berlindung. Jadi si player hanya bisa menembakkan ke satu arah secara vertikal ke bawah ya. Sedangkan alien itu bisa diagonal. Mati ya. Baik, ini ada tour terakhir, lalu ada tombol restart dan menu. Kita back to menu aja. Ini tadi Udin ya. Sisa pelurunya 44, peluru meleset 21, total score 300. Kita wait. Oke, kita lanjut ke kodenya. Di sini pertama saya mau jelasin terlebih dahulu folder model ya. Folder model di sini fungsinya untuk nyimpen data, juga sebagai cetakan objek. Contohnya di sini ada file game object ya. Jadi game object ini sebagai wadah dasar gitu untuk objek-objek yang nantinya ada di game game saya gitu. Ini ada kelas abstrak parent gitu ya, game object. Terus ada variabel untuk set posisi x, y, terus ada lebar tinggi, terus juga ada speed atau kecepatan gerak dari objek itu sendiri. Terus di sini ada konstruktornya, lalu di sini ada eh, metode render ya. Jadi untuk nggambarin si objeknya. Terus juga ada buat deteksi tabrakan atau collision. Ini tabrakannya antara peluru dengan batu, peluru dengan musuh, atau peluru dengan player gitu. Terus di sini ada getter setter. Terus kita lanjut ke player object ya. Player object ini turunan dari eh, Turunan dari game object tadi ya. Terus di sini ada variabel velocity x dan velocity y untuk nyimpen kecepatan gerak horizontal dan vertikalnya. Terus ada private static image buat nyimpen gambar si playernya. Terus di sini ngeload gambarnya. Kalau misalnya gambar tersebut nggak ada di folder, maka akan menampilkan pesan error. Terus di sini kita manggil konstruktor induknya yang tadi ya, game object. Kita set posisi x dan posisi y, terus lebar dan tingginya, juga speednya. Terus di sini kita gambarin objeknya ya, kita muat gambarnya. Kalau misalnya tadi ada di file tersebut, kita pakai gambar tersebut. Tapi kalau nggak ada, kita pakai kotak berwarna biru. Terus di sini ada void tick, dia buat update posisi, dipanggil secara terus menerus. Ini contohnya kita update posisi x ya. Ini posisi x terus ditambahin kecepatan saat ini. Terus ini juga posisi y ditambah kecepatan saat ini. Nah, ini untuk batasan-batasannya. Ini batasan kiri, batasan kanan, batasan atas, batasan bawah. Juga ada setter. Ini batasan untuk supaya nggak keluar dari layar gitu ya. Ini untuk alien object. Di alien object ini kurang lebih sama seperti player object ya. Yang membedakan di sini ada target player. Jadi target player ini kita masukkan ke parameter di sini. Jadi eh, kita set juga posisi posisinya, lebar tinggi dan speednya. Terus ada target player. Jadi si alien ini bergerak mengikuti pergerakan si player gitu. Contohnya di sini nih di public static ya. Jadi kita ngecek dulu apakah target player ada. Terus kita cek sumbu X nih. Kalau misalnya player berada di kanan alien, maka alien akan bergerak ke kanan. Kalau ada di atas alien, dia akan bergerak ke atas. Begitupun yang kiri dan bawah gitu. Terus di sini juga ada cek tabrakan dinding kayak tadi player object ya, batasan-batasan biar nggak keluar layar. Seperti itu. Lanjut ke bullet object. Nah, di bullet object ini eh ada boolean is enemy ya. Jadi buat ngecek pelurunya itu peluru musuh atau peluru player gitu. Terus kita panggil konstruktor parent. Di sini kita set posisi x, posisi y dengan lebar 10, tinggi 10, terus
dicek ini enemy atau bukan, kalau enemy speed-nya kita set ke 5, tapi kalau player kita set ke 10 gitu. Lanjut kita simpan posisi awal nih ke dalam variabel presisi ya, exact x dan exact y, terus kita hitung nih selisih jarak mendatar dan tegaknya atau sumbu dx dan sumbu dy-nya gitu. Terus di sini buat ngitung diagonal ya, pakai rumus Pythagoras ya di sini, kayak fungsi math. Terus di sini ada hitung kecepatan gerak setiap langkah. Caranya itu tiap sumbu itu dibagi distance atau jarak total lalu dikalikan kecepatan gitu. Maupun itu mau sumbu dx sama dy sama gitu. Terus kalau ini buat jaga-jaga misalnya si target itu ada di posisi yang sama atau tepat gitu di posisi peluru gitu. Maka kita set jaraknya ke 0. Terus ini untuk gambarannya, untuk peluru pemain warna biru, untuk peluru musuh warna merah. Terus ini untuk ngupdate posisi variabel exact ya. Jadi exact x, terus di sini exact y, terus di sini konversi variabel tersebut ke bentuk integer. Ini tadi public boolean. Lanjut ke rock object. Untuk rock object kurang lebih sama ya, cuman yang membedakan di sini public static-nya kosong karena memang objek yang batu ini nggak bergerak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke di benefit model. Benefit model ini isinya kurang lebih query-query ya. Ada buat nge-fetch data semua player dari database. Ada juga buat tambahin pemain atau username baru ke database. Di sini buat ngambil sisa peluru terakhir. Terus ini buat update skor. Oke, selanjutnya kita ke view terlebih dahulu ya. Untuk view ini sebenarnya visualisasian, pengvisualisasiannya ya. Jadi ini ada menu window dan game window. Nah, di menu window ini ya untuk menampilkan window si menunya gitu. Sini ada set title tadi yang di atas itu ya, yang dengan X, ada minimize dan teman-temannya gitu. Terus di sini untuk label title tadi yang di atas user label ya, label user nih. Terus eh ini untuk tabelnya ya, ini untuk kolom di table seperti itu. Terus ini untuk button play dan button quitnya. Nah, eh lanjut ke game window. Game window sini kita pakai kanvas ukuran 1000 kali 800. Ya kurang lebih kayak gini. Ini untuk gambar tulisan status ya yang di pojok kiri atas itu untuk skor, peluru meleset dan sisa peluru seperti itu. Terus lanjut kita ke presenter. Jadi presenter ini di sini fungsinya buat sebagai jembatan atau bridge ya. Jadi dia menjembatani antara model dan view. Contohnya misalnya si pengguna ngeklik tombol play di view, maka dia akan presenter ini bakalan minta ke model untuk menambahkan apa username baru ke database seperti itu. Sini ada menu presenter ya. Di menu presenter sini ada buat nge-load musik, kita load musik. Ini untuk menu ya, ini untuk menu sendiri karena menu dan gamenya itu beda gitu untuk musiknya. Terus ini load audio, kita ini untuk ngeputar musik secara looping, ini untuk stop music. Nah, ini ketika logika start game ya. Jadi ketika tombol play ditekan itu dia bakalan nyimpen user baru ke database kalau emang nama tersebut belum ada gitu. Jadi dicek dulu username-nya. Kalau username-nya kosong, dia akan nampilin pesan error gitu ya. Terus ketika di play, matiin music menunya ganti ke music game gitu nantinya. Ini tutup menu Windows, ini mulai masuk ke game. Ini tuh game presenternya kurang lebih seperti ini ya. Dia pakai music.wav. Terus di sini ada sound effect ketika nembak itu shot.wav. Terus di sini kita pakai timer 16 gitu, 16 milisecond. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi menu presenter isinya logika-logika di menu dan game presenter isinya logika-logika di game. Ini untuk geraknya ya kita pakai arrow up, down, left, right sama WASD gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk mainnya sebagai pintu utama aja gitu ya. Kita bikin window buat menu awal, pas aplikasi dibuka, terus panggil presenter, terus ini folder aset ya.
Ini beberapa aset yang saya gunakan, ada alien, background, layar, dan rock, dan itu semua saya ambil gratis dari Canva. Terus juga ada musik-musik yang saya ambil gratis dari website Pix Pixbay ya. Itu semua gratis gitu. Baik, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.